Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Nampaknya PKS tidak berkutik setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi bahwa setiap daerah ya bisa mengurangi thresholdnya yang awalnya 25% dan sekarang turun menjadi 7,5%, 8,6% sesuai dengan DPT pemilih yang ada begitu kan di tempat. Tapi dengan adanya seperti ini, Anies Baswedan digadang-gadang menjadi salah satu calon terkuat dan bisa mengalahkan Ridwan Kamil apabila apabila Anies Baswedan diusung oleh PDIP. Saya kira PKS selama ini ya sudah minder ya, PKS sudah mulai agak loyo melihat dengan sebuah realitas yang ada ya. Karena pendukung Anies Baswedan sangat luar biasa, tingginya luar biasa. Ya, solid di media sosial, solid di Pilkada DKI Jakarta. Ingat, pemilih di Pilkada DKI Jakarta itu rata-rata orang yang berpendidikan tinggi yang memilih Anies Baswedan. Dalam survei SMRC sudah mengatakan bahwa Anies Baswedan didukung pertama tamatan SD, terus kemudian anak SMA, anak SMP, anak SMA, ya pendidikan tinggi, dan para akademisi. Itu satu poinnya. Sedangkan Ridwan Kamil hanya didukung oleh orang-orang rumah tangga, etnis di situ begitu kan, sebagian mereka. Ini saya kira bahwa Anies Baswedan ini menjadi pertimbangan ya dari PDIP. Kalau ini benar ya, PDIP mengusung Anies Baswedan, jelas citra PKS akan luntur di situ, akan kehilangan para pendukung-pendukungnya. Karena di Pilkada DKI Jakarta kita lihat saja realitasnya begitu. Coba kita baca ini. Kata Presiden PKS ya soal putusan MK, minta kader tak terkoyak di Pilkada di 2024. Artinya apa? Artinya PKS sekarang sudah mulai ambiar. Koalisi Kim sudah mulai ribut sana sini, mulai membangun bagaimana putusan MK ini harus benar-benar dikonsultasikan. Ya saking paniknya sekarang ini kita lihat saja bahwa kabarnya DPR ya sekarang ini akan melakukan rapat begitu. Kenapa di zaman Pilpres kemarin waktu Gibran kok tidak seperti itu begitu kan? Ini realitasnya yang ada. Makanya PKS sudah mulai terkoyak-koyak mereka, sudah mulai pecah kongsi begitu antara pendukung dan simpatisan Anies Baswedan dengan PKS. Saya kira ini yang akan ditunjukkan kepada masyarakat Indonesia. Inilah saya, inilah rakyat. Kekuatan rakyat itu yang melebihi dari kekuatan rakyat, dari kekuatan partai. Sehingga ya partai PKS ya karena sebagai pemenang di kursi DPR wajarlah berpikir rasionalitas, tapi tidak memikirkan ya bagaimana konstituen yang ada di bawah. Kalau mereka menyodorkan kader ya silahkan begitu kan masih banyak di situ. Ya dengan Nasdem sebenarnya bisa begitu. Kenapa ini kok berubah? Kata PKS Presiden ya PKS soal putusan MK minta kader tak terkoyak di Pilkada 2024. Mari kita baca ya. Dari beberapa tombol ini, dari beberapa gambar ini begitu kan ya, kita akan pilih keluar dari Kim atau tetap dari Kim. Ya, wah ini bisa jadi ambiar di situ begitu kan. Posisi PKS seperti ini rasanya sekarang ini. Tetap di Kim atau keluar dari Kim. Saya kira mereka akan tetap di Kim karena mempertaruhkan biar PKS tetap konsisten mendukung Ridwan Kamil. PKS ya belek ya, tahu gini mendingan maju sendiri bawa kader jadi cagup atau dukung Anies sendirian. Sekarang udah kepalang, kejebur dari Kim plus kader ya pasti terpecah. Artinya ini PKS sudah terjebak begitu kan. Jangan-jangan ya Fahri Hamzah Partai Buruh ya mereka menggugat kepada MK soal threshold ini mungkin sudah tahu alurnya bahwa PKS akan bergabung kepada Koalisi Indonesia Maju. Kalau Koalisi Indonesia Maju, maka jelas PKS di situ adalah terjebak pada pola permainan istana, pola-pola yang kemudian seolah-olah Fahri Hamzah ini menjerumuskan, mendorong ya PKS kepada Kim. Setelah itu ada putusan MK. Kalau tahu seperti ini, pasti PKS akan mengusung kadernya sendiri, Anies Baswedan dengan Sohibul Iman. Ini kan kita lihat saja begitu. Artinya bahwa sekarang ini Pak Fahri Hamzah menjadi pahlawan yang luar biasa. Pasti di Kim akan dikritik besar-besaran begitu kan ya. Bahkan ya benar kata Posku kemarin ya waktu wawancara Kang Emil ya wajahnya tidak sesumringah sebelumnya. Why?
Terus ya, yang ngumpul di bakal break ya dulu ke rumah masing-masing. Terus masak. Ya, terus balik kumpul lagi. Ini komentar-komentar dari netizen. Sekali gelas pecah susah menyatukan kembali seperti semula. Ya, mau gimana lagi? Politik itu memang gak mudah. Semoga aja mereka bisa tetap kompak dan gak gampang terpecah. Karena kalau sampai pecah sih bisa runyam urusannya. Betul sekali begitu kan. Jangan-jangan ya yang saya maksud tadi bahwa hampir saat ini begitu kan ya. Hampir saat ini kita lihat saja PKS sudah mengusung Bobby, mengusung Marcel begitu kan. Kita lihat saja begitu. Nampaknya ya PKS ini mulai agak terjebak pada politik-politik itu begitu kan. Ya bisa saja karena Partai Gelora dianggap sebagai pahlawan sekarang ini, bisa saja pendukung dari PKS kembali kepada Partai Gelora. ini realitasnya begitu. Ini realitasnya. Makanya saya berpikir bahwa apa yang kemudian dilakukan PKS ini, kalau seandainya tahu putusan MK seperti itu, wah berubah konstelasi politik ini begitu kan. Mengapa saya katakan seperti itu? Ya mending majukan kadernya aja. Anies bisa dimajukan PKS, kadernya dari PKS bisa diborong. Ini kan menarik begitu kan. Dan sekarang sudah terjebak agar Anies dan pendukung PKS ini pecah. Ya, dengan adanya seperti itu bukan tidak mungkin begitu kan. Inilah kehebatan Fahri Hamzah di luar dugaan. Walaupun toh pada hakikatnya Fahri Hamzah ingin menggugat bagaimana partai kecil bisa berpartisipasi aktif kader-kadernya dicalonkan. Walaupun seperti itu. Tapi kita lihat saja ya. Sudah mulai terkoyak-koyak ya, PKS ini sudah mulai agak merana ke sana ke sini. Tapi komitmen itu kita tunggu saja. Presiden Partai Keadilan Sejahtera PKS Ahmad Saihu mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menurunkan ambang batas kursi parpol sebagai syarat pencalonan kepala daerah cukup mengejutkan. Tidak 20% lagi tapi 7,5%, kata Presiden PKS Ahmad Saihu dalam acara konsolidasi nasional calon kepala dan wakil kepala daerah yang diusung PKS pada Pilkada 2024 di ECBSD. Kepada para bakal calon kepala dan wakil kepala daerah yang diusung ya, Ahmad Saihu meminta agar jalinan kerjasama pilkada yang pilkada yang sudah dibangun sebelumnya akan panjang perlu dikuatkan agar tidak dikoyak kembali. Dia meminta agar kadernya bisa terus merawat kerjasama dan berusaha memenangkan calon yang telah dilakukan pilkada. Makanya PKS terkejut begitu kan ya, terkejut mereka. Karena apa? Karena kalau ini dibiarkan, maka ada gerombolan partai yang mereka gabung di setiap daerah dan bahkan hampir 150 begitu daerah yang kemudian mereka akan bersama-sama untuk melawan kotak kosong. Artinya apa? Kimpres ini membangun satu kesatuan ya, yang dibuat adalah Kimpres ini di berbagai daerah sehingga mereka melawan kotak kosong. Dengan adanya putusan ini bahwa citra masyarakat, kesempatan masyarakat untuk majukan kadernya di daerah-daerah itu ya ada lawan mereka. Dan inilah menurut saya pribadi demokrasi akan semakin tumbuh begitu kan. Saya kira ini baik begitu kepada masyarakat. Ya masyarakat yang menang di situ. Makanya citra yang baik kepada MK hari ini sudah kembali, yang kemudian ya dikotori oleh berbagai kemarin ya isu yang di Pilpres begitu kan. Saya kira ini bagus logika-logika seperti ini. Makanya PKS sudah mau menjalin komunikasi sana sini, silahkan begitu. Sudah tidak bisa. Bahkan dengan adanya seperti ini, Kim akan kocar-kacir, akan menyodorkan masing-masing kadernya. Karena kader mereka yang mumpuni tersandra di situ tidak bisa maju di berbagai daerah, maka yang jelas ya, ini kita buktikan bagaimana ya dengan daerah-daerah yang lain, Partai Golkar yang punya kadernya sangat luar biasa malah memilih yang lain. Kita lihat saja di situ begitu. Gitu kan. Ini menarik ya, ini menarik. Bahkan tidak hanya itu ya, Saihu berpesan agar calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat menjalin tahap demi tahap dengan sebaik-baiknya pada Pilkada serentak 2024. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Partai Buruh dari Partai Gelora mengenai Undang-Undang Pilkada lewat putusan MK yang dibacakan Selasa siang 20 Agustus 2024. MK menurunkan ambang batas untuk syarat pencalonan kepala daerah. Kita lihat saja. Nampaknya sekarang ini sudah mulai agak kocar-kacir Kim ini begitu kan ya. Karena apa? Karena Kim Plus itu ada kader-kader partai yang sangat mumpuni.
seperti Partai Golkar, seperti Partai Gerindra, seperti Partai PAN, ya. Mereka sangat mumpuni sekali kader-kader mereka untuk maju. Karena dengan adanya segerombolan menjadi satu begitu yang disebut dengan partai begitu kan ya. Mereka akan melawan kotak kosong, pada akhirnya kita ambiar begitu kan. Ini bagus. Terobosan baru begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.